Okay, hello guys, welcome back to this channel with me Bro Raja. And now I'm not going to do this video alone by myself because I have my partner. Dan for your information aja nih, buat ngedatengin guest star yang satu ini kita butuh waktu berbulan-bulan, ya kan? Karena beliau ini super duper busy guys. Prakatak. Serius nih saya. Nah, by the way, kamu TAI gitu. Kok dikata-katain guys kita di sini? Oke, nggak apa-apa. Jadi gini guys, kan banyak dari kamu-kamu nih yang nanya, sebenarnya grammar itu penting nggak sih? Dan hal pertama yang masih dipelajarin dalam bahasa Inggris itu grammar atau bukan? Enggak penting. Nggak penting katanya ya. Karena kan Minja bukan masternya nih, jadi kita tanya langsung. Sebelumnya ini boleh perkenalan dulu kali sir, biar ini viewer kita tahu who is he. Ya kalau viewer yang ngikutin dari awal, video saya lebih duluan daripada video dia. Siap, tuh guys, dengerin, sesepuh. Oke. Saya biasa dipanggil dengan Mr. Andre atau Mr. C. Nah, kebetulan kalau di Brilian saya ngajarnya grammar kebanyakan. Jadi kalau pertanyaannya ditanya ya grammar penting atau tidak, jawabannya enggak. Kalau nggak butuh ya sudah, nggak usah belajar, selesai ngapain. Butuh atau tidak butuh kebutuhan pribadi gitu loh. Nah, kalau masalahnya ngomongin butuh atau tidak, kebutuhan pribadi. Cuman kalau ngomongin standarnya harus belajar atau tidak, kembali lagi bahwa kebutuhan belajar bahasa Inggrisnya untuk apa. Kalau kita hanya sekedar berbicara, belajar grammar tidak harus, tapi wajib bisa grammar. Belajarnya nggak harus. Yang penting bisa aja. Lah kamu bisa grammar, bukan berarti harus belajar grammar. Contoh, saat kalian ngafalin kalimat yang sudah jadi dan sudah benar, itu grammarnya sudah benar. Kalian nggak perlu mengulik grammarnya seperti apa. Nah, jadi kalau kalian pengen bisa bahasa Inggris, jawabannya ya harus bisa grammar. Cuman kalau pertanyaannya apakah untuk bisa grammar harus belajar grammar, jawabannya tidak. Nah, nggak harus. Orang kalau dipaksa ya repot jadinya. Cuman harus bisa grammar. Alias bahasa Inggrisnya itu harus benar. Benar dalam segi grammarnya, benar dalam segi pronunciation-nya, benar dalam pemilihan kosakata harus benar, namanya harus. Cuman kalau harus belajar, jawabannya tidak harus. Oke, itu dia guys. Jadi penting atau enggaknya balik lagi ke tujuan awalnya dan juga kebutuhannya masing-masing. Kebutuhannya. Terus nih sir, kan Mr. Sini tutor grammar paling favoritnya anak-anak Brilian? Enggak juga, karena enggak ada pilihan gitu banyak aja. Kok gak ada pilihan? Emang iya loh, jujur? Ya enggak ada pilihan. Oke. Kalau disuruh milih mereka nggak ada pelajaran grammar, makan milih nggak ada pelajaran grammar. Kayaknya kalau itu ya sih, kalau itu ya emang. Oke, by the way, how long have you been teaching grammar? Nah, untuk ngajar sendiri, ngajarnya sendiri, ngajar profesional ya. Kalau cuman ngajar aja, saya ya dari tahun 2000 berapa ya? 2007 lah, 2008-an. 2008 2009 lah itu ngajar-ngajar yang ibarat kata belum pro. Kalau profesional ya saya anggapnya setelah saya mendapatkan sertifikat ngajar alias ya S1 atau sertifikat kursus yang di mana di situ memang untuk ngajar. Berarti tahun 2012 atau 2013. Nah, kalau sebelumnya ya saya masih mahasiswa, cuman saat mahasiswa karena jurusannya bahasa Inggris, jadi ya sambil ngajar bahasa Inggris di kursusan. Jadi saya anggapnya masih main tapi dibayar gitu aja. Jadi kalau ngajar grammar ya sekitaran 2009-an itulah. 2009. Berarti kalau sampai sekarang ya hitung sendiri. 13 tahunan ya. 13 tahun. Iya. Lama juga ya guys. Ya. Terus ngajar sampai sekian lama nih sir. Ceritain sedikit boleh kalian nih. Gimana awal mula Mr. C belajar grammar atau emang udah jago dari sononya? Enggak. Semua akan jago pada waktunya. Siap. Intinya kenapa? Kalau dibilang jago grammar sih enggak, kan enggak ada bukti fasihnya, enggak ada bukti otentik validnya. Yang menganggap saya pintar karena saya belajar lebih dulu. Jadi kalau cerita belajar grammar itu karena saya bingung. Kalau orang itu milih untuk belajar bisa bahasa Inggris tidak belajar grammar, saya justru bingung. Untuk bisa bahasa Inggris selain belajar grammar harus belajar apa? Jadi yang bisa saya pelajari cuma grammar. Iya. Jadi yang ada di pikiran saya
Ya belajar itu dulu adalah tentang teoremanya. Lah teoremanya itu berkaitan dengan teorema gramatikalnya. Karena nggak tahu kalau saya speaking harus belajar apa, pernah harus belajar yang saya harus pelajari gimana. Karena kan speaking lebih cenderung pada kita tahu situasi ini harus bilang apa, kosakatanya apa. Tidak ada teoritiknya, langsung kembali ke situasi, dikasihkan kosakata atau kalimat kita hafal, kita praktekkan. Pronunciation juga sama, tidak ada teoritiknya. Jadi bingung harus belajarnya apa, lebih berorientasi ke prakteknya. Jadi kalau ditanya, dulu belajar grammarnya gimana? Karena dari sekian banyak pelajaran bahasa Inggris yang bisa dipelajari cuma grammar. Benar. Jadi makanya ya belajar grammar. Berapa lama tuh kira-kira saya dulu belajar grammar? Ya kalau belajar dari nol nggak bisanya Ya. atau sampai bisa? Dari nol ya ini, dari nol. Belajar dari nggak bisanya nol itu otomatis waktu dari SMP. Dari SMP. SMP SMA belum bisa. Ya tahu sedikit tapi nggak tahu lah. Terus tahun 2000 berapa lulus SMA 2007-2008 saya sempat kuliah dulu sampai semester 3, liburan semester 3. Nah saya belajar intensif bahasa Inggris di kampung Inggris. Di situ berarti letak pertama kalinya belajar. Nah jujur waktu pertama kali belajar ya sudah yang saya pelajari cuma grammar. Vocab saya ngafalin sendiri. Perenan belajar pelafalan saya bingung belajar perenan gimana karena ya supaya bisa pronunciation artinya pelafalan. Jadi jangan belajar ya langsung praktekin aja, imitate aja. Terus speaking juga sama, malah speaking saya nggak tahu ya, saya taunya cuman ini situasinya, ini kosakatanya, ini ngafalinnya, jadi nggak tahu belajarnya kayak gimana. Jadi yang mau nggak mau cuman yang bisa dipelajarin cuman grammar. Ah itu aja. Oke itu dia, jadi kurang lebihnya mulai belajar dari nol dari SMP, SMA, dan terus di kampung Inggris. Iya di kampung Inggris. Next question nih Sir, kan banyak nih yang nganggep, tapi kalau belajar grammar berarti kita udah lancar bahasa Inggris, itu udah jaminan. Grammar dianggap lebih penting daripada materi yang lain. Menurut Mister sih gimana nih? Sudut pandangnya untuk apa dulu? Goalnya untuk apa? Kalau sudut pandangnya tujuannya orang itu untuk bisa ngomong bahasa Inggris, kalau belajar grammar duluan itu salah. Intinya gini. Logika kalau kita mau berbicara bahasa Inggris yang ada di orang-orang yang bahasa Inggris sebagai bahasa ketiga, bukan bahasa kedua atau bukan bahasa pertama. Contohnya kita bahasa Inggris sebagai bahasa ketiga lah. Bahasa pertama bahasa daerah, bahasa kedua bahasa Indonesia, ketiga bahasa asing. Kan? Makanya bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Yang ada saat kita berbicara bahasa Inggris adalah satu, kita mikirin ide. Yang kedua, kita sudah tahu idenya. Seberapa cepat kita mengucapkan, mengingat kosakata yang ada di kepala kita sesuai dengan situasinya itu. Nah, itu yang penting. Nah, yang kalian ingat itu sudah kosakata yang sudah tersusun atau kosakata yang satu-satu. Kalau kalian belajarnya ngapalin kosakata yang satu-satu, pasti kalian akan kerepotan sehingga kalian butuh yang namanya grammar untuk ngomong. Tapi kalau kalian ngafalin sudah kosakata yang sudah jadi alias grammarnya sudah jadi, tinggal kalian hafal, tinggal kalian tirukan, praktekkan, sudah nggak usah pakai grammar. Itu untuk ngomong, intinya berbicara seperti itu, yang penting yang dibicarakan benar. Nah, mau kalian dalam mencapai target itu belajar grammar atau tidak, itu kembali kesukaan. Ada orang yang suka matematika, ada orang yang nggak suka matematika. Kalau dipaksakan, orang yang nggak suka matematika untuk belajar matematika juga ribet. Nah, jadi itu preference. Jadi jalan yang saya ambil dengan jalan yang kamu ambil itu belum tentu sama. Yang penting hasilnya sama. Anjing sama ikan kalau disuruh lomba renang pasti menang ikan. Kalau disuruh lomba lari pasti menang anjing. Nah, sama orang yang mau belajar bahasa Inggris jangan diminta untuk harus seperti ini, tidak ada. Masing-masing harus tahu dasarnya, kemampuannya, minatnya di mana. Jadi kalau misalkan minatnya dia adalah speaking tanpa mau ribet belajar grammar, saran Mister, kalian hafalin situasi, kalimat-kalimatnya sesuai situasi itu yang sudah benar grammarnya, jangan satu persatu. Kalau kamu ngapalin kosakata satu persatu, berarti kalian butuh merangkai. Nah, ketika butuh merangkai itu butuhlah belajar grammar. Jadi kalau kalian tidak mau ribet dengan belajar grammar, ya sudah hafalin kalimat-kalimat yang sudah jadi dan benar grammarnya.
Cuman pasti ada kelemahannya. Itu lebih mudah dilakukan. Cuman kelemahannya kita harus banyak literasi. Jadi sumber situasi, sumber bacaan, apapun itu harus banyak. Jadi kita ndak bisa buat bahasa sesuai dengan keinginan kita sendiri. Mengubah bahasa itu sulit. Jadi kita fokus ngafal. Jadi kalau misalkan ngafal, aku lapar, langsung ngapalin ini laparnya situasinya kapan. Kalau sekarang I am hungry, kalau tadi I was hungry, kalau nanti I will be hungry. Jadi langsung dihafalin seperti itu. Jadi nggak perlu mikirin grammarnya apa. Gitu. Nah bagi yang nggak suka yang seperti itu, malas mister kalau ngafalin panjang-panjang, aku mending cari intinya saja. Berarti ngapalin kosakatanya penting-penting saja, clue-cluenya. Maka di situ supaya terangkai dengan benar, berarti orang itu harus belajar grammar gitu. Gitu. Terus nih Sir, kan belajar bahasa Inggris grammar tergantung nih tadi tujuan dan juga apa tadi? Apa? Lupa sih. Arahnya. Ya arahnya mau kemana. Jadi kalau dalam belajar grammar itu apa aja materi yang dipelajarin? Misalnya kalau yang basic-basic kan setahu aku ya tensis, terus apa gitu. Basic ala siapa? Basicnya saya atau basicnya standar? Kalau kita lihatnya basic yang ditulis di buku karangannya Betis Grammar Ashar, rujukan biasanya tutor grammar itu kan buku itu. Nah basic nih sampai jauh, nggak hanya tensis. Jadi dianggapnya basic itu basic apa dulu. Nah kalau kita ambilnya basic untuk siswa basic yang ada di Brilian. Nah itu dia saya. Nah kalau siswa basic yang ada di Brilian targetnya sampai conditional sentence. Jadi dimulai dari bikin kalimat sederhana. Jadi bisa tenses, milih linking verb, modal auxiliary. Terus bikin kalimat majemuk bertingkat, gabungin dua kalimat yang tadinya sendiri-sendiri jadi satu. Nah, terus yang terakhir itu tadi bikin conditional sentence, dua kalimat digabungin, salah satunya jadi syarat untuk terjadinya kalimat yang lain. Itu basic. Lah kalau pre-basicnya di bawah lagi. Boleh kali spill sedikit nih. Kalau pre-basicnya bikin satu kalimat dengan satu peristiwa. Fokus kepada bagian subjeknya apa, bagian predikatnya, milih kata kerja atau linking verb. Terus bikin kalimat negatif dengan kata tidak, tidak dan sejak, belum juga, belum pernah. Terus kalimatnya bertanya. Jadi intinya itu kalau itu pre-basic. Di Brilian. Beda mungkin di pre-basic tempat lain punya goalnya masing-masing, punya orientasinya nanti mau dibawa kemana sehingga menghasilkan pelajarannya di Ramu. Nah kalau di Brilian itu kan arahnya adalah speaking goalnya. Jadi grammar yang di Ramu ini grammar yang membantu ke arah speaking. Makanya mode grammarnya adalah membantu menerjemahkan ide dalam bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Itu. Next nih, kita next saja pokoknya. Jadi apa sih Sir kesalahan yang paling sering dilakuin member atau anak yang baru mulai belajar grammar? Ya banyak. Apa tuh? Kalau salah banyak. Yang penting jangan di outline. Orang belajar bahasa ketika membuat salah jangan di outline kan. Jadi ketika kita mau belajar hal salah apa, ya harusnya jangan dipikirin hal salahnya. Lebih baik kamu nggak tahu kalau itu salah. Akhirnya pas kamu make, kamu benar. Nah orang Indonesia itu kebanyakan jadi orang yang suka ngoreksi ya. Jadi harus bener kayak gitu loh. Nggak tahu bahwa orang itu masih tahap belajar. Nah kalau kamu melakukan tahap koreksi harusnya kalau kamu sedang melakukan tes. Jadi kalau kamu lagi ngikutin tes semacam tes TOEFL, tes IELTS, tes yang ada standar harus benarnya baru. Tapi kalau kamu belajar apalagi tujuannya untuk ngomong, nah kita pede aja ngomong dulu. Nanti ketika ada orang yang mengoreksi, kita jangan merasa bahwa kita harus merasa salah atau gimana. Enggak, kalau ada yang ngasih tahu bahwa lebih baik seperti itu, ya sudah kita tinggal tirukan aja. Itu cara yang paling tercepat. Nah, itu. Nah, jadi kalau ada orang, kalau kamu berpraktek dengan teman, jangan sampai menyalahkan. Kalau dia memang mau ngomong dengan kalian dengan tujuan, tolong dikoreksi, silakan koreksi. Tapi kalau lagi ngobrol santai, jangan di-highlight kesalahannya. Kalau kamu denger yang salah, biarkan aja. Nah, kamu kalau nanti ada kesempatan untuk ngomong kalimat yang sama, kamu kasih tahu yang benarnya. Nggak perlu mengoreksi, karena tujuan berbicara seperti itu. Nanti lambat laun ketika dia sudah tahu yang benar, dia akan mengucapkan yang benar. Orang nggak mau kok ngomong yang salah itu, karena dia salah, karena dia sebenarnya nggak tahu aja. Mister, kalau ujian kok kita disalahkan? Ya konteksnya kan ujian.
Kalau konteksnya kamu ngomong sama mister nggak ada masalah. Tapi kalau konteksnya belajar, apalagi kelas saya ngajarin grammar, kalau latihan soal terus nggak saya koreksi kan ya repot. Iya benar. Nah itu aja Terus, situasinya. berapa lama sih orang itu bisa belajar grammar sampai seenggaknya paham? Bisa belajar itu ambigu. Oh gimana tuh? Berapa lama orang harus belajar grammar supaya Itu bisa? itu dia maksudnya guys. Ya, grammar bahasa Indonesia aja salah nih aku ya. Nah itu dia Sir. Nah, kalau orang idealnya untuk basic sendiri, Mister zaman dulu Mister belajar, kalau untuk gini, pencapaian grammar itu ada setelah belajar grammar kamu mengerti, setelah belajar grammar kamu paham, setelah belajar grammar kamu bisa sampai hafal, setelah belajar grammar kamu bisa ingat. Nah, orang kalau mau ngomong itu minimal harus bisa ingat grammarnya. Nah, cuman saat orang itu belajar, mereka itu puas di pencapaian yang paham. Oh, ternyata gini. Karena mereka masih lihat buku, bisa mengerjakan dengan lihat buku, mereka menganggap sudah bisa. Itu padahal pencapaiannya masih mengerti dan memahami, belum bisa. Sehingga pas ngomong, grammarnya nggak kepake. Karena masih pada tahap mengerti dan memahami. Kalau mau bisa sampai tahapnya mengingat, jadi mengerti, memahami, menghafal, mengingat. Tahapnya kalau bisa pakai grammar itu harus sampai mengingat. Lah itu waktunya ya relatif lama, tergantung pribadi orangnya. Dia belajar memahami. Kalau orang paham itu biasanya sampai level basic ya cukup 1-2 bulan. Tapi kalau untuk sampai ingat, kamu ulangin itu sampai 3-4 kali. Berarti kalau untuk memahami aja 2 bulan, mengingatnya kalikan 4. 8 bulan. 8 bulan. Berarti setahun lah anggap saja. Kamu baru bisa. Itu dengan materi basic loh. Belum lah bayangkan kalau materinya yang lain. Karena misalkan satu topik pre-basic. Itu ada 4 topik atau 5 topik yang harus dihafal. Lah kamu sanggup menghafal dalam berapa lama? Balik lagi. Nah, hafal belum tentu ingat. Siap. Hafal kamu sehari pas waktu itu. Tapi karena kamu nggak sering pakai, akhirnya hafalannya luntur. Ingat, otak kita punya short term memory sama long term memory. Kalau short term memory pas hafalan waktu itu juga kita hafal. Kita tinggal kentut lupa. Benar. Jadi tujuan targetnya kita bisa pakai grammar itu sampai tahap kita ingat. Artinya setelah kalian hafal, kamu bisa mempertahankan hafalan itu berapa lama. Contoh Mister, Mister berhenti ngajar nggak berkutik dengan bahasa Inggris selama 3 bulan. Grammarnya juga lemot. Karena dari pakai. Lah Mister kenapa bisa grammarnya cepet dong tiap hari ngajar grammar? Ya pengulangannya berapa kali. Jadi jangan terlalu fokus kepada harus berapa lama, tapi seberapa kali pengulangan. Karena belajar itu pengulangannya, frekuensinya, bukan durasinya. Bukan durasinya, tapi berapa kali harus belajar, berapa kali. Nah, bukan berapa lama. Kalau berapa lama, beda-beda orang pinter, satu topik paling 1-2 jam dia bisa memahami. Nah, tapi orang biasa mungkin 1-2 hari baru dia bisa memahami. Nah, jadi kalau belajar grammar itu bukan masalah berapa lama, tapi berapa kali. Terus ini last but not least, sebelum Mr. C lanjut ngajar nih guys, karena kita ganggu waktu belajarnya ya. Ini terakhir. Ajar. KBM. Oh, gimana sih aku ini? Tips belajar grammar ala Mr. C. Yang mau belajar grammar. Yang mau belajar grammar. Udah nggak usah banyak nanya tips, jalani, selesai. Itu tips yang paling mudah. Jalani. Udah, itu aja. Jalani aja. Jadi kalau orang nanya tips-tips, itu ada 2 orang. Orang yang cuman pengen tahu atau cuman orang yang serius mau belajar. Kalau orang cuman pengen tahu, dikasih tips, setelah tahu tipsnya ada banyak, akhirnya malas Tips itu jangan kebanyakan. Nah, kalau tipsnya, kalau orang yang memang sudah mau belajar grammar, artinya jalani saja. Ketika dia sudah suka, dia jalani saja. Mau itu mudah, mau itu materinya sulit, dia akan tetap belajar. Tipsnya seperti itu. Nah, mau tak kasih tips apa lagi? Ya misalnya kayak pertama jangan mentranslate satu persatu kata dan lain sebagainya. Itu kan gitu. Kalau mau bikin bahasa Inggris, bukan belajar grammar. Kalau belajar grammar, ya jalani aja. Karena ada materi yang mudah, ada materi yang susah. Jadi tipsnya udah jalani aja. Terus yang kedua, ini usahakan punya pembimbing. Soalnya banyak sekali orang yang belajar bahasa Inggris secara otodidak. Dia baca buku belum khatam, tapi baca bukunya dipotong-potong, bacanya per topikal. Padahal penyusun buku itu, contohnya seperti Mister, nyusun buku itu karena ada tujuan. Kenapa cuma ini saja, kenapa nggak lengkap yang disampaikan? Karena ada kaitannya dengan topik-topik sebelumnya. Jadi kalau kalian mau belajar otodidak, harus punya orang yang bisa diajak untuk diskusi. Supaya tahu maksudnya apa, orang yang lebih tahu belajar duluan. Kalau bisa itu ilmu bersanad lah.
ada gurunya. Karena sekarang merasa bahwa orang itu bisa belajar mandiri dengan adanya internet, lewat YouTube atau apa, sehingga dia punya pemahaman ala dirinya sendiri. Benar. Apakah pemahaman itu sama seperti si narasumber maksudkan? Belum tentu. Nah, jadi harus punya pembimbing, sering-sering ikut diskusi. Oke, dah thank you so much sir for your time. Ini udah kasih tips dan juga sharing session sama kita nih. Semoga bisa bermanfaat guys buat kamu semua. Lain kali bikin podcast yang panjang. Pasti next time kita bakal bikin podcast. Siapa tahu kalau Mr. C ini ada waktunya karena waktunya mahal guys. Kita live juga bareng sama Mr. C ya. Next kita arrange, okay? Thank you for watching this video and see you in other video. Bye. Bye.